Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Suryanita SHM Hum. Saya dosen kajian ilmu kepolisian di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Dalam pertemuan ini, kita akan mendiskusikan penerapan community policing dalam penanggulangan kejahatan tawuran anak. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih community policing. Menurut J. R. Greene, para pakar kepolisian mengenai community policing menyebutkan bahwa community policing itu terbentuk dari berbagai gagasan program, yakni sebagai patroli jalan kaki, misalnya suatu strategi untuk mengurangi rasa takut pada kejahatan. Strategi pencegahan kejahatan melalui metode untuk meningkatkan kepuasan jabatan polisi, proses pemecahan masalah, proses memperbanyak konsultasi, pertukaran informasi, dan nilai-nilai. Metode untuk merubah struktur penyajian layanan dan organisasi kepolisian dan gerakan reformasi. Dalam proses community policing ini, sebagai suatu strategi organisasi dan reformasi internal kepolisian dan akuntabilitas warga yang lebih besar. Ini menurut Muhammad dalam tulisannya. Community policing penting dalam hal ini melibatkan warga dalam manajemen ketertiban umum. Selanjutnya, apa sih tujuan pemolisian masyarakat sebagai community policing? Pemolisian masyarakat adalah perpolisian komunitas, yakni atau yang lebih dikenal dengan community policing sebagai alat Indonesia dalam sistem keamanan swakarsa atau SIM-KAM swakarsa yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kekinian. Perpolisian komunitas atau community policing sesungguhnya bukan hal baru yang ada di Indonesia, khususnya bagi Polri dalam hal ini, di mana nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam community policing itu diterapkan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian oleh Polri melalui konsep Siskam Swakarsa. Berbagai metode pendekatan dalam penerapan model yang dimaksud dalam hal ini adalah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu masyarakat aman, tertib, dan sejahtera. Pendekatan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam bentuk sambang warga, bimbingan dan penyuluhan masyarakat, dan dai kamtibmas dan lain sebagainya yang menjadi program Polri. Dalam hal ini bisa ada di Polda Metro Jaya yang dikenal dengan Polisi RW dan juga diterapkan di dalam kebijakan Polri. Kemudian model Polmas sebagai metode pada konsep community policing yang diterapkan Polri, di mana Polri secara resmi menerapkan model Polmas antara konsep community policing dengan SIM, KAM, Swakarsa melalui kebijakan surat keputusan nomor Pol Skep 737 10 2005 yang diterbitkan pada 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Pelibatan masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam konsep community policing dan Siskam Swakarsa di kehidupan masyarakat, di mana pimpinan Polri memuat kebijakan dan menjadikan Polmas sebagai model dalam pelaksanaan tugas Polri, di mana Kapolri menerbitkan Skep 737 tadi, Skep 431, 432, 433 dalam perkembangannya diterbitkan Peraturan Kapolri Perkap nomor 7 tahun 2008. Kemudian kita melihat bagaimana sih penanggulangan kejahatan tawuran yang terjadi begitu masif di wilayah-wilayah Indonesia. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan itu dapat berupa upaya preemptif, upaya preventif, upaya represif, dan rehabilitasi. Dalam proses upaya preemptif ini sebagai pencegahan terjadinya kejahatan, khususnya tawuran, ini dapat sebagai suatu kejahatan anak yang berdampak dalam hal ini mengakibatkan kerugian terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Kita perlu melakukan sosialisasi. Kita harus kasih tahu kepada anak-anak yang melakukan kejahatan tawuran atau anak-anak sekolah sebagai upaya agar tidak terjadi kejahatan serupa.
Upaya mendidik anak melalui pesantren ini menjadi upaya yang bisa dilakukan sebagai upaya preemptif, di mana kita akan membentuk agent of change dalam memberikan informasi atau contoh tauladan ke masyarakat, ya kan, melalui akhlak yang mulia dalam target menyusun masa depan dengan baik, menjadikan adik-adik siswa pesantren ini tidak menjadi pelaku atau korban dari kejahatan tawuran tersebut. Jadi kita perlu melakukan upaya mendidik seperti dai, ya, dalam upaya community policing. Selanjutnya, upaya penanggulangan kejahatan tawuran anak melalui upaya preventif. Upaya preventif ini bisa dilakukan oleh Polri melalui patroli yang dilakukan langsung, kemudian masyarakat bekerja sama dengan masyarakat, dalam hal ini dengan Babin, Kamtibmas, dengan polisi RW, dengan apa namanya, eh, Polri yang melakukan patroli dalam mencegah terjadinya tawuran. Dalam hal ini melibatkan siswa pesantren sebagai community policing yang dapat digunakan Polri dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan tawuran antara warga di wilayah-wilayah yang ada di Jakarta. Salah satunya di Cilincing, agar dapat dioptimalkan melalui peran siswa pesantren yang ada di Bina Cipta Insani waktu saya melakukan pengabdian masyarakat, di mana proses pengabdian ini melibatkan pesantren sebagai community policing untuk dijadikan sebagai agent of change dalam menyampaikan informasi terkait pencegahan terhadap tawuran. Kemudian kejahatan tawuran ini berulang hendaknya sudah dapat diprediksi oleh kepolisian setempat melalui konsep predictive policing. Jadi pengembangan community policing yang ada di wilayah-wilayah itu perlu juga dipikirkan bagaimana mengembangkan predictive policing. Jadi sebagai suatu kesatuan dalam memprediksi, ya, setelah membentuk community policing, di mana polisi harus mampu memprediksi bahwa memetakan pemetaan sosial dan audit sosioteknologi kepolisian, di mana bisa diketahui jam berapa terjadinya tawuran tersebut, kemudian siapa-siapa saja yang melakukan tawuran. Jadi polisi juga bisa melakukan memprediksi tawuran tersebut sehingga dapat dicegah melalui upaya predictive policing dengan melibatkan masyarakat dalam hal ini. Kemudian, pemolisian masyarakat yang lebih dikenal dengan community policing perlu digiatkan kembali dengan peran dari siswa pesantren, bekerja sama dengan Babin Kamtibmas dan polisi RW. Kemudian upaya pencegahan dengan menggunakan masjid, pesantren, atau rumah ibadah lainnya sebagai sarana dalam upaya menerapkan community policing. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain bahwa masjid terdekat dapat dijadikan tempat dalam penguatan polisi masyarakat. Dilakukan kegiatan misalnya lomba sepak bola antar warga, kegiatan lomba cerdas cermat, atau kegiatan agama yang memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya anak, agar punya aktivitas bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan, kesehatan, dan olahraga. Kemudian dilakukan Jumat curhat dengan Babin Kamtibmas dan polisi RW sebelum ibadah sholat Jumat atau selesai ibadah sebagai bentuk komunikasi mingguan antara polisi dan masyarakat. Meningkatkan pemolisian di masyarakat dengan keterlibatan polisi RW dan Babin Kamtibmas serta Kopdar dan pemolisian masyarakat yang dapat dibentuk dengan melibatkan pemuda, pesantren, pemuka masyarakat, dan karang taruna. Upaya-upaya dalam kegiatan ini sebagai upaya sebenarnya dalam mencegah kejahatan. Yang pernah saya lakukan pada saat pengabdian masyarakat tersebut, saya menemukan bahwa terjadi sebenarnya permasalahan di kondisi keluarga, di mana karena kemiskinan tadi, anak-anak sering keluar malam, ya, karena rumahnya kecil, jadi orang tua yang habis bekerja istirahat, dan kemudian anak-anak ini tidak dapat ruang dalam proses berada di rumah, ya.
dan kemudian keluar rumah dan akhirnya terjadilah tawuran. Di sini terlihat bahwa bukan hanya kondisi kemiskinan, tapi mereka tidak punya ruang dalam proses belajar, dalam proses mengaktualisasikan diri. Yang perlu dilakukan, yang tadi ya sudah saya sampaikan, bahwa harus ada peran masjid dalam hal ini, peran pesantren, kemudian peran rumah ibadah lainnya dalam proses membentuk karakter anak. Dan kemudian selain itu juga melihat bahwa biasanya anak-anak ini putus sekolah dan perlu dilakukan pendataan kegiatan apa yang harus dilakukan agar mereka bisa memiliki produktivitas. Misalnya buat bank sampah, kegiatan daur ulang, limbah menjadi sabun sebagai upaya memperoleh tambahan bagi warga khususnya anak yang dikelola masjid maupun pesantren memanfaatkan tanaman-tanaman produktivitas yang menghasilkan panen serta adanya upaya pemanfaatan limbah menjadi sabun. Hal ini dapat dijadikan penghasilan bagi anak-anak yang putus sekolah. Kalau pertanyaannya, Bu, bagaimana dengan biaya? Bagaimana dengan dengan pelaksanaannya? Di sini yang perlu dilakukan adalah bagaimana masjid sebagai ruang sarana yang memfasilitasi kondisi masyarakat setempat ya. Jadi masjid bukan hanya tempat ibadah saja, tapi masjid mempunyai peran sebagai community policing dalam mencegah kejahatan dengan memberikan dana-dana sebagai upaya agar anak-anak yang putus sekolah ini dapat memperoleh penghasilan sehingga kemiskinan bisa teratasi. Bagi yang putus sekolah bisa dilakukan kejar paket A, paket B maupun paket C. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan serta diberikan pelatihan dalam meningkatkan produktivitas kerja dan hal ini bisa dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Sosial yang memiliki kartu prakerja. Perlu dilakukan kerjasama di dalam pentahelix upaya dalam mengatasi tawuran yang terjadi di Jakarta atau di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin hal ini pernah dilakukan, namun tidak dilakukan secara berkelanjutan, secara konsisten, secara terus-menerus yang dapat mengatasi kondisi masyarakat, khususnya kondisi anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak berada di dalam kemiskinan, sehingga mereka nggak punya ruang selain melakukan kegiatan tawuran. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan tawuran ini yang biasa dilakukan kepolisian adalah menggunakan represi. Upaya represif ini merupakan upaya terakhir sebenarnya, di mana anak yang berhadapan dengan hukum karena perbuatan yang dilakukan sudah berulang dan menyebabkan korban sampai meninggal dunia, maka harus diproses secara hukum dengan diberikan sanksi hukum terhadap anak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 terkait sistem peradilan anak, di mana bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini harus dilindungi di mana dia berusia 12 tahun, belum berusia di atas 18. Namun proses hukum ini diharapkan tidak merugikan anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dan perlu ada pelibatan orang tua, sekolah, serta community policing di masyarakat hendaknya dilakukan agar perbuatan ini tidak berulang terjadi, menjadi kesadaran bersama agar memberikan perlindungan hukum terhadap anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban. Dalam proses upaya penanggulangan dikenal juga adanya upaya rehabilitasi. Setelah mereka dilakukan represi, kemudian mereka dihukum, kemudian mereka diberi sanksi, perlu dilakukan upaya rehabilitasi sosial sebagai bentuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum, di mana rehabilitasi ini
dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan fisik, bimbingan keagamaan, bentuk kegiatan pelayanan yang mendukung tercapainya program rehabilitasi pada anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum dengan melakukan penyuluhan, konseling, terapi psikososial, terapi emosional, terapi vokasional, dukungan keluarga, persepsi tentang berbagai hal dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Proses rehabilitasi sosial ABH melalui kegiatan yang dilakukan harus diimbangi dengan dukungan keluarga dan masing-masing secara emosional untuk pemulihan emosi dengan harapan anak dapat menemukan skill dan jati diri yang berproses dalam rehabilitasi yang dilakukan. Dan kemudian dalam proses penanggulangan kejahatan tawuran ini melalui berbagai tahapan baik preemptif, preventif, represif, dan rehabilitasi diharapkan dapat mengatasi jumlah kejahatan tawuran anak di seluruh Indonesia. Dan kemudian kita juga akan dalam proses belajar ini para peserta MOOCs itu wajib menonton video kemudian menjawab MCQ. Ya, MCQ ini berupa soal yang bisa Anda jawab secara langsung di dalam video presentasi saya ini. Dan selanjutnya pada proses minggu depan kita akan bertemu kembali dalam penjelasan terkait soal bagaimana anak berhadapan dengan hukum dan hak-hak apa saja yang dapat dilindungi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana peran community policing dalam mencegah suatu kejahatan khususnya kejahatan tawuran yang ada. Terima kasih kepada seluruh peserta MOOCs yang telah hadir pada pertemuan kali ini dan saya berharap minggu depan Anda harus tonton lagi videonya dan kemudian jawab lagi soalnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.